Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal, aku Salman dan selamat datang di YouTube saya, Salman Alam. Oke, jadi ya kayak biasa sebenarnya kita akan bahas lagi SBMPTN. Well, bentar lagi sih tesnya, tinggal menghitung minggu bahkan ya, menghitung hari ya. 5 Mei kalau nggak salah, batas pendaftaran di tanggal 4 Mei. Jadi teman-teman yang belum daftar ya masih ada waktu untuk daftar. Well, kesempatan kali ini kita akan sama-sama bahas tentang masing-masing prodi yang ada di kampus-kampus Politeknik Pariwisata. Terutama akan saya bahas sekarang adalah prodi-prodi yang ada di kampus Poltekpar Lombok. Oke, stay tune. Oke, baik. Kita share screen dulu ya. Jadi aku udah buka websitenya. Nah, ini teman-teman saya, teman-teman ya. Ini ada Bayu, ada Alsa, ada Nurul, ada Dimas. Ini teman-teman saya dari divisi kamar. Angkatan mereka lulus tahun lalu 2022. Saya lulus 2023 ya. Saya lulus 2021. Mereka lulus 2023. Jadi beda 2 tahun. Tapi saya bertemu dengan mereka dan mereka orang-orang yang luar biasa. Selamat bekerja teman-teman. Mereka sedang menjalankan pekerjaan. Pengen ketemu lagi lah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Well, oke, kita bahas dulu ya. Ini website dari Poltekpar Lombok ya. Contohnya aja ini teman-teman, kalau misalkan mau STPNHI mungkin ada yang mau, boleh komen-komen di bawah kali ya. Nanti kita bahas juga STPNHI dan kampus-kampus lain, tapi kita fokus dulu ke Poltekpar Lombok karena saya alumni dari sana dan OTW ngajar sih di sana. Ya semoga ada locker sih. Info locker. Oke, baik. Oke, jadi di kampus tuh 70% praktek, 30% teori. Enough ya. Jadi memang yang namanya politeknik itu memang harus kebanyakan praktek daripada teori. Jadi kalau di kampus sistem perkuliahan yang dilakukan adalah seperti ini. 70%-nya itu berasal dari 2 minggu. Jadi ada minggu praktek sama minggu teori gitu. 1 minggu full praktek, 1 minggu full teori. Minggu praktek itu per prodi itu beda-beda prakteknya gitu ya, sesuai dengan prodi masing-masing. Nanti kita jelaskan 4 prodi yang ada di kampus kan. Kemudian 30% teorinya dari ada minggu teori tersendiri gitu. Jadi setelah ada minggu praktek, nanti minggu teori, setelah minggu teori minggu praktek lagi. Terus gitu selang-seling sampai wisuda. Oke, next. Oke, kalau masalah program studi kita dibagi 4 teman-teman ya. Ada divisi kamar. Oke. Kemudian ada usaha perjalanan wisata. Kemudian ada seni kuliner. Dan satu lagi ada tata hidup. Oke, ini batas pendaftaran sudah dibuka 26 Februari sampai 4 Mei. Sekarang udah tanggal 26 April. Jadi tinggal ya kurang lah seminggu. Kurang seminggu sih bener. Wah, pas banget. Ya daftar. Kalau ada yang mau daftar ya daftar. Tinggal di scan aja nih atau akses websitenya di SBMP Poltekpar, sbmpoltekpar.kemenparekraf.go.id. Apalagi oke, kita bahas masalah prodi ya. Masa udah diganti ya? Semoga belum diganti. Oke, ini masih. Oke, jadi kita bahas dulu. Kita main di head aja, nggak usah terlalu dalam nanti videonya kepanjangan. Oke, kita bahas tentang divisi kamar dulu. Divisi kamar adalah prodi saya waktu di kampus. Jadi saya masuk 2018, lulus 2021. Jadi divisi kamar ini adalah program jenjang D3 ya, diploma 3, yang fokus mempelajari di dunia hospitality dan perhotelan secara profesional dengan profil lulusan sebagai front office supervisor, housekeeping supervisor, laundry supervisor, entrepreneur ya. Nah, jadi ini sebenarnya udah terdefine sebenarnya pembelajaran yang akan dilakukan ketika masuk ke divisi kamar. Yang pertama tuh ada front office supervisor. Ini ada kantor depan, kalau di hotel tuh namanya kantor depan atau front office. Itu biasanya akan bekerja di area resepsionis, sebagai resepsionis, penerima tamu, bellboy dan lain sebagainya. Intinya di kantor depan lah. Kalau teman-teman pernah ke hotel pasti ada yang nyambut. Nah, itu adalah bagian dari front office department.
Kemudian ada housekeeping supervisor ataupun pengawas. Ini jadi levelnya memang untuk kampus setelah lulus diharapkan untuk menjadi supervisor, tapi memang perlu jenjang waktu dan jenjang karir. Jadi nggak bisa langsung lulus jadi supervisor, pasti ada prosesnya dulu. Housekeeping. Nah, housekeeping ini adalah orang-orang yang bekerja di balik layar. Biasanya mereka bekerja di kamar-kamar yang memang sudah dipakai oleh tamu kemudian dibersihkan. Nah, jadi fokusnya kepada room biasanya. Cuman housekeeping kalau secara umum itu dibagi dua. Yang pertama itu yang room, yang tadi room attendant, sama satu lagi yaitu public area attendant. Jadi ada dua sih lini umum ya. Kalau lini khususnya ada pembagian banyak lagi, itu agak ribet untuk menjelaskannya. Nantilah kita buat sesi khususnya. Kemudian laundry. Ya, jadi ada bagian tersendiri kalau di hotel tuh untuk laundry. Kalau misalkan hotelnya lumayan gede, biasanya punya divisi departemen tersendiri untuk laundry. Jadi nanti di kampus kalian akan pelajari tentang front office, kantor depan, housekeeping, sama laundry gitu. Nah, sisanya yang terakhir ini entrepreneur. Jadi kalau teman-teman punya minat dan bakat dalam dunia entrepreneur juga bisa, walaupun di 3 divisi kamar juga bisa. Buat usaha makanan, usaha minuman juga bisa. Usaha penjahit, bahkan teman saya divisi kamar jadi penjahit sekarang. Mantap. Jadi associated degree ya namanya di 3 divisi kamar. Jadi kuliahnya 3 tahun. Capek napas pak, cepetan napas sebenarnya, dia mic-nya nih terlalu sensitif. Oke, next. Lanjut kita ke tata hidang ya. Ini sesuai namanya sebenarnya, mungkin secara umumnya menghidangkan sebenarnya, tapi kalau mau lebih detail adalah sebuah program studi yang fokus mempelajari pelayanan makanan dan minuman secara profesional dengan profil lulusan sebagai craft level, bartender dan barista, supervisor bar, restoran, gastronomic entrepreneur. Oke, craft level itu saya bisa bilang kalau mau dijelaskan itu seperti waiter dan waitress ya, pelayan di bar ataupun restoran lah gitu. Itu maksudnya craft level atau level mendasar. Kemudian yang kedua ada bartender dan barista. Bartender orang yang membuat minuman, barista yang membuat kopinya. Kemudian supervisor bar and restoran, ya menjadi pengawas di bar dan restoran. Ini the last one, gastronomic entrepreneur nih, kayak usaha minuman, usaha makanan dan minuman, kurang lebih seperti itu. Next ini. Oke, come back again. Oke, jadi tadi ada trouble, kita sampai ke seni kuliner. Tadi udah kita bahas tentang divisi kamar dan tata hidang. Kita akan lanjut ke seni kuliner. Ya kemana? Mana ini? Oke. Seni kuliner ya, sesuai namanya sebenarnya seni kuliner. Jadi memang akan berbau dengan masak-masak ya, ataupun area kitchen ataupun restoran. Ya, studi ini adalah program jenjang D3 juga yang fokus mempelajari produk makanan dan minuman secara profesional dengan profil lulusan sebagai Chef de Party, Head Chef, Food Analysis and Research Development, Culinary Entrepreneur. Jadi nanti teman-teman akan belajar ya, prakteknya akan lebih banyak berbau dengan makanan. Ya, mulai dari mengolah ya, mulai dari dasar, kemudian dimasak, kemudian disajikan, plating dan seterusnya, kayak Master Chef. Kalau teman-teman pernah nonton Master Chef, itulah teman saya juga ada kemarin Maulida tuh, MCI 11 ya, Master Chef Indonesia season 11. Ya walaupun dia gugur di awal sih, tapi oke lah, mantap. Maulida sukses terus. Dia itu salah satu alumni dari Poltek Paralombok juga, D3 Seni Kuliner angkatan saya 2021. Oke, lanjut. Last one ya. Prodi kita itu adalah jenjang D4, satu-satunya di kampus, yaitu usaha perjalanan wisata. Jadi prodi ini akan fokus mempelajari bidang perjalanan wisata secara profesional dengan profil lulusan sebagai Tour and Travel Manager, Tour Operator, Tourism Transportation and Entrepreneur. Tour and Travel Manager itu maksudnya adalah orang yang mengatur travel agent ya. Teman-teman mungkin pernah cari-cari tour and travel ya, seperti guide, itu akan masuk ke arah usaha perjalanan wisata gitu ya. Kemudian ada tour operator, ini bisa jadi guide, juga beberapa area-area kompleks lainnya di sekitar sana lah, around sana lah. Kemudian ada tourism transportation ya, pengelolaan bisnis pariwisata untuk bidang transportasi gitu, misalkan penyewaan mobil, rent car, itu juga termasuk ya. Tiketing juga termasuk. Kemudian kalau masuk ke bandara juga bisa, bahkan ya kalau teman-teman yang dari usaha perjalanan wisata untuk ground handling dan seterusnya.
Entrepreneur. Oke, ya entrepreneur itu wajib karena semua bidang ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber untuk berusaha. Saya saja hitungannya entrepreneur, Pak. Entrepreneur konten. Oke, last one. Apa lagi nih? Oke, kita ada calendar of event. Jadi ada beberapa event selama 1 tahun di Poltek Parlombok. Ini ada Jiwa Korsa, ini biasanya diikuti dosen aja. Mei Disnatalis. Ya, Disnatalis kita bulan Mei bentar lagi ya. Kemudian ada HUT Republik Indonesia Agustus, September Yudisium, Oktober ada wisuda. Februari ada Semafest, Mei ada Pesona Senja, Agustus ada PSDP. PSDP itu kayak ospek lah kalau di kampus. Jadi teman-teman yang lulus nanti bulan Mei, Juni, Juli, Agustus kita ketemu di kampus. September ada World Tourism Day, Oktober ada Mandalika International Festival. Ini biasanya ada MotoGP juga. Launching Pensisba Februari lagi, Wonderfest. Oh iya, bentar lagi Wonderfest. Career Expo nanti September. Oke, next. Wow, ada library ini. Aku baru lihat sih. Nanti kita coba aksesnya. Kemudian hari libur nasional cuti bersama. Oke, enough ya. Thank you so much for watching us. Itu adalah penjelasan tentang 4 prodi yang ada di Poltek Parlombok. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh tanya-tanya di bawah, ataupun mungkin ada request, bahas Poltek Makassar dong, atau Makassar mana Ji, atau Bandung di dia Bandung kumaha Bandung. Kita ada Palembang, Medan, Bali. Thank you so much for watching and see you next time with me, Salman Alamin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stopnya di mana? Oh, sini. Wadaw.